Kamar nomor 4. Kisah ini diambil dari pengalaman nyata seorang mahasiswa rantau di Yogyakarta yang tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama beberapa teman. Kontrakan tersebut memiliki 5 kamar, tapi satu kamar nomor 4 selalu kosong. Namun, setiap malam penghuni kontrakan sering mendengar suara dari dalam kamar itu. Suara kursi digeser, suara orang mandi, bahkan suara perempuan menyanyi. Mereka sempat mengira ada yang diam-diam menempati kamar itu. Tapi ketika diperiksa, kamar selalu terkunci dari dalam. Misteri semakin dalam ketika mereka menyadari bahwa penghuni kamar 4 itu tidak hanya aktif di malam hari, tetapi juga mulai berinteraksi, mengetuk pintu, menampakkan diri, hingga berbicara. Dan kebenaran tentang siapa dia membuat bulu kuduk mereka berdiri. Andra baru saja diterima di salah satu kampus di Yogyakarta. Untuk menghemat biaya, ia memutuskan tinggal di kontrakan bersama 3 teman lainnya, Raka, Seno, dan Fajar. Kontrakan itu cukup besar, dengan 5 kamar berderet menghadap ke halaman tengah. Pemilik rumah, seorang bapak tua, hanya berpesan singkat saat menyerahkan kunci. Gunakan kamar mana saja, tapi jangan dipakai kamar nomor 4. Kuncinya saya simpan, katanya. Mereka tidak terlalu mempermasalahkan. 4 kamar sudah cukup untuk mereka berempat. Hari pertama berjalan normal. Mereka membersihkan rumah, menata barang, lalu nongkrong di teras sambil bercanda. Namun, malam pertama membawa kejanggalan. Sekitar pukul 1 dini hari, Andra yang belum bisa tidur mendengar suara kursi diseret dari arah kamar nomor 4. Ia keluar dari kamarnya, berjalan pelan di lorong. Semua kamar terkunci, termasuk kamar nomor 4. Tapi suara itu terdengar jelas, seperti seseorang sedang memindahkan meja. Andra mengetuk pintu kamar nomor 4. "Halo, ada orang di dalam?" Tidak ada jawaban. Suara itu berhenti. Keesokan paginya ia menceritakan pada teman-temannya. Mungkin tikus," kata Raka santai. Tapi malam kedua, giliran Seno yang mendengar suara orang mandi dari kamar mandi belakang. Padahal, semua kamar mandi seharusnya kosong, dan semua temannya ada di dalam kamar. Ia memberanikan diri mengecek, tapi tidak ada siapa-siapa. Lantai kamar mandi kering, seolah tidak pernah dipakai. Hari ketiga, mereka semua mendengar suara ketukan dari dalam kamar nomor 4. Mereka saling pandang. "Ini sudah keterlaluan," kata Fajar. Malam itu mereka memutuskan duduk bersama di ruang tengah, menunggu. Sekitar pukul 12 malam, suara itu kembali terdengar. Kali ini suara langkah kaki mondar-mandir di dalam kamar, disusul suara perempuan tertawa lirih. Andra merinding, tapi kamar itu kan kosong. Setelah 3 malam berturut-turut diganggu suara misterius, Andra dan teman-temannya memutuskan untuk mengecek kamar nomor 4 siang itu. Mereka mendatangi rumah pemilik kontrakan, Pak Sardi, untuk meminta izin. "Pak, bolehkah kami lihat kamar nomor 4? Soalnya ada suara-suara aneh dari dalam," tanya Raka dengan hati-hati. Pak Sardi mendesah panjang, seolah sudah menduga pertanyaan itu akan muncul. "Kalian yakin? Kamar itu sudah lama saya kosongkan. Terakhir ada yang menempati. Ya, akhirnya dia tidak selamat." Mereka saling pandang. "Maksudnya, Pak?" tanya Andra penasaran. Pak Sardi menggeleng. "Lebih baik kalian jangan terlalu kepo. Tapi kalau memang kalian merasa terganggu, saya pinjamkan kuncinya. Tapi jangan sampai kalian tidur di situ."
Sore itu mereka membuka pintu kamar nomor 4 untuk pertama kalinya. Kamar itu ternyata bersih, tidak ada debu setebal yang mereka bayangkan. Ada satu meja, satu kursi, kasur tipis tergulung di sudut ruangan, dan cermin besar menempel di dinding. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah bau wangi melati samar yang menyebar begitu pintu dibuka. "Serius, siapa yang bersihin kamar ini?" bisik Seno. Mereka memeriksa lantai, laci meja, bahkan belacan cermin. Tidak ada yang aneh, tapi suasananya terasa berat, seakan ada yang memperhatikan mereka. Raka menutup pintu kembali dan mengunci rapat. Mereka kembali ke kamar masing-masing, berusaha mengabaikan rasa tidak nyaman. Namun malamnya, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Andra memberanikan diri keluar dari kamar, membawa senter. Ia mendekati pintu kamar nomor 4. Saat ia memegang gagang pintu, jantungnya hampir berhenti. Pintu itu tidak terkunci. Padahal sore tadi mereka menguncinya dengan kunci dari Pak Sardi. Perlahan ia mendorong pintu. Gelap, hanya bayangan meja dan kursi terlihat. Namun ia mendengar suara napas pelan dari dalam. "Siapa di situ?" Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, kursi di dalam kamar bergeser sendiri. Andra panik dan menutup pintu dengan keras. Ia berlari ke kamarnya, membangunkan Raka dan Seno. "Pintunya kebuka. Gue dengar ada napas di dalam." Mereka bertiga keluar bersama. Namun ketika diperiksa, pintu kamar nomor 4 sudah terkunci lagi. Kuncinya masih tergantung di dinding ruang tengah. Sejak malam itu, mereka tidak berani lewat lorong sendirian. Gangguan semakin intens. Suara langkah kaki terdengar di siang hari. Cermin di kamar nomor 4 terlihat seperti ada bayangan lewat meski pintu tertutup. Bahkan suatu sore, Dika, anak tetangga sebelah, melihat ada mbak-mbak cantik duduk di depan pintu kamar nomor 4 menyisir rambut. Padahal kamar itu kosong. Malam berikutnya, gangguan tidak lagi sebatas suara. Sekitar pukul 12, Seno yang sedang begadang mengerjakan tugas merasa hawa kamarnya mendadak dingin. Jendela kamar tertutup tapi gorden bergoyang seperti tertiup angin. Pelan-pelan terdengar suara kursi bergeser dari arah lorong. Seno nekat keluar, membawa ponselnya sebagai senter. Lorong sepi, semua pintu tertutup rapat. Tapi kursi kecil di depan kamar nomor 4 terlihat bergeser sendiri, perlahan seperti ada yang duduk di atasnya. Seno menelan ludah. "Siapa?" Tiba-tiba suara perempuan terdengar jelas dari kamar nomor 4. "Mas, buka pintunya." Suaranya lirih seperti merayu. Seno mundur beberapa langkah. Jantungnya berdegup kencang. Tepat saat itu, pintu kamar nomor 4 berderit, terbuka perlahan dari dalam. Dari celah pintu, terlihat seorang perempuan berambut panjang duduk di kursi menghadap cermin, menyisir rambutnya. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya siluet. Seno berteriak dan lari ke kamar Raka. Raka yang terbangun ikut mendengar suara kursi bergeser. Mereka berdua berlari membangunkan Andra dan Fajar. Ketika mereka kembali ke lorong, pintu kamar nomor 4 sudah tertutup rapat. Keesokan paginya, mereka sepakat menemui Pak Sardi lagi. "Pak, kami lihat ada perempuan di kamar nomor 4, kata Raka. Pak Sardi menghela napas berat. "Saya sudah bilang, kamar itu jangan diusik. Dulu ada mahasiswa yang ngontrak di situ sendirian. Cantik, pendiam, tapi katanya sering murung. Suatu malam ia ditemukan gantung diri di kamar itu." Andra merinding. "Astaga." Terus, sejak itu, setiap penyewa baru yang menempati kamar itu selalu diganggu. Ada yang sakit parah,
ada yang kerasukan. Terakhir kali saya sewakan 3 tahun lalu. Penghuninya ketakutan, keluar malam-malam dan tidak pernah kembali. Sejak itu, saya kosongkan kamar itu. Cerita itu membuat mereka makin takut. Tapi entah kenapa gangguan semakin sering terjadi setelah mereka tahu kebenarannya. Malam berikutnya, Fajar yang sedang tidur terbangun karena mendengar suara seseorang mengetuk pintu kamarnya. Ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tapi dari ujung lorong, ia melihat sosok perempuan berdiri. Kali ini jelas, rambut panjang menutupi wajah, gaun putih lusuh, kaki menjinjit seperti tidak menapak lantai. Sosok itu perlahan mendekat. Fajar membeku di tempat, napasnya tertahan. Sosok itu berhenti tepat di depan kamar nomor 4, lalu masuk ke dalam kamar dan menghilang. Fajar menutup pintu kamar dengan cepat dan bersembunyi di bawah selimut hingga pagi. Besok paginya ia bercerita dengan wajah pucat. "Gue lihat dia beneran ada." Setelah Fajar melihat penampakan, suasana kontrakan benar-benar mencekam. Tidak ada yang berani keluar kamar sendirian. Mereka bahkan mulai tidur di ruang tengah bersama. Tapi gangguan tetap datang. Malam itu, sekitar pukul 1, tiba-tiba Fajar terbangun dengan tubuh kaku. Matanya melotot, tapi ia seperti tidak sadar. "Andra, Raka." Suaranya berat, berbeda dari biasanya. Andra yang tidur di sampingnya langsung bangun. "Faj, kamu kenapa?" Fajar duduk perlahan lalu tertawa pelan. Tawa yang membuat bulu kuduk mereka merinding. "Kenapa kalian kunci kamar itu?" Seno langsung bangun. "Astaga, dia kerasukan." Fajar bangkit dan berjalan ke arah kamar nomor 4 dengan langkah kaku. Raka mencoba menahannya, tapi tubuh Fajar sangat kuat, seolah bukan miliknya. Ia mengetuk pintu kamar nomor 4. "Bukakan, dia kedinginan." Andra panik, langsung menelepon Pak Sardi. "Pak, tolong, teman saya kerasukan." Pak Sardi datang tergesa-gesa bersama seorang ustadz dari masjid dekat situ. Begitu masuk, ustadz langsung membaca ayat-ayat ruqyah. Fajar menjerit, lalu tubuhnya terempas ke lantai. Suara perempuan terdengar dari mulutnya. "Dia milikku. Dia sudah janji tidak meninggalkan aku." Semua terdiam. "Janji apa?" tanya ustadz. Fajar menangis. Suaranya berubah-ubah antara suara perempuan dan suara normalnya sendiri. "Dia bilang akan selalu menemani aku, tapi dia pergi." Ustadz terus membaca doa, menepuk punggung Fajar hingga ia pingsan. Setelah beberapa menit, Fajar sadar kembali. Aku gak ingat apa-apa," katanya dengan suara gemetar. Ustadz menatap mereka serius. "Kalian harus mengadakan doa bersama di kamar itu." Arwahnya belum tenang, ia merasa ditinggalkan. Malam itu juga mereka bersama Pak Sardi, Ustadz dan beberapa tetangga mengadakan tahlilan kecil di kamar nomor 4. Begitu pintu dibuka, bau melati menyengat. Cermin besar di dinding memantulkan bayangan samar seorang perempuan berdiri di belakang mereka. Ustadz memimpin doa. Sementara semua orang duduk melingkar, beberapa kali cermin bergetar sendiri. Lilin hampir padam dan angin dingin berembus entah dari mana. Namun, setelah doa selesai, suasana perlahan menjadi lebih hangat. Bau melati memudar. "Insya Allah dia sudah lebih tenang," kata Ustadz. Malam itu mereka bisa tidur tanpa gangguan. Berarti untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Tapi mereka tahu ini belum berakhir. Setelah tahlilan malam itu, suasana kontrakan menjadi jauh lebih tenang.
Tidak ada lagi suara kursi bergeser atau ketukan pintu di tengah malam. Namun, Andra merasa ada sesuatu yang masih belum selesai. 3 hari kemudian ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di dalam kamar nomor 4. Cermin besar memantulkan sosok perempuan muda berambut panjang, mengenakan gaun putih bersih. Wajahnya kali ini terlihat jelas, cantik, tapi sedih. "Terima kasih, kalian sudah doakan aku." Anda terbangun dengan air mata mengalir di pipi. Ia merasa harus kembali membuka kamar nomor 4. Pagi itu, ia mengajak Raka, Seno, dan Fajar. "Aku mimpi ketemu dia. Sepertinya dia ingin kita datang lagi." Mereka kembali membuka kamar itu. Kali ini, suasananya tidak seberat sebelumnya. Udara terasa sejuk, bahkan wangi melati yang biasanya membuat mereka merinding, kini terasa menenangkan. Di atas meja, mereka menemukan sebuah sisir kayu tua yang sebelumnya tidak ada di sana. Sisir itu bersih, seperti baru dipakai. Seno bergidik. Dia benar-benar ada di sini tadi malam. Raka mengambil sisir itu dan meletakkannya di dekat cermin. "Anggap aja ini penghormatan kita untuk dia." Malamnya, Andra kembali bermimpi. Sosok perempuan itu berdiri di halaman kontrakan, tersenyum. "Aku akan pergi, tapi aku akan tetap menjaga kalian." Setelah mimpi itu, gangguan benar-benar berhenti. Tidak ada lagi suara langkah, tidak ada lagi ketutukan. Namun, sekali waktu, terutama pada malam Jumat Kliwon, mereka masih mencium wangi melati samar di lorong dekat kamar nomor 4. "Kayaknya dia datang cuma buat nengokin," kata Fajar. Raka mengangguk. Mungkin dia senang rumah ini ramai lagi, dia nggak sendirian. Sejak itu, kamar nomor 4 tidak pernah disewakan. Mereka bahkan menaruh bunga melati di meja setiap malam Jumat sebagai bentuk penghormatan. Beberapa bulan kemudian, kontrakan mereka terkenal di kalangan mahasiswa. Bukan karena angker, tetapi karena dipercaya ada penjaganya. Beberapa orang yang datang berkunjung mengaku melihat sosok perempuan cantik berdiri di lorong, lalu menghilang sambil tersenyum. Tidak ada yang merasa terganggu, seolah sosok itu hanya memastikan semua orang baik-baik saja. Andra merasa bersyukur. Dia mungkin bukan lagi arwah penasaran. Dia sekarang jadi penjaga kontrakan ini. Namun di dalam hati, mereka semua tahu kamar nomor 4 tidak pernah benar-benar kosong.